And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran KPK. Tunggu apa lagi? Let's go. Peran KPK di tingkat daerah atau kabupaten melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten atau kota, memonitor penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten atau kota, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi atau instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik, berhak untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat kabupaten atau kota, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi di tingkat kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Romania, absen 17. Kali ini saya akan membacakan peran KPK di tingkat provinsi. KPK di tingkat provinsi memiliki beberapa peran, di antaranya 1. Mempercepat strategi pencegahan, edukasi, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjerat kepala daerah, pejabat daerah, dan pengusaha di tingkat provinsi. Yang kedua, yaitu untuk mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Kehadiran di KPK di tingkat provinsi ini diharapkan dapat mengontrol hal-hal tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, baik dari segi atau konteks pencegahan maupun penindakan, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di tingkat provinsi. Yang keempat, yaitu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, hingga melakukan monitoring dari penyelenggara pemerintah pada sebuah negara yang ditangani dalam lingkup provinsi. Dan yang kelima, untuk memperkuat pencegahan di tingkat provinsi. Misalnya terkait 1. Penguatan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau biasa yang disingkat LHKPN. Dan yang kedua, atau pelaporan gratifikasi. Dan yang ketiga, serta program pendidikan atau kampanye anti korupsi di provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasril Alfiansyah, presensi 18, akan mempresentasikan peran KPK di tingkat nasional. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat nasional. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat nasional. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi khususnya tingkat nasional. Selanjutnya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Fandi dari kelas 12 MIPA 1 presensi 19. Akan menerangkan tentang simpulan dari peran KPK di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Seperti yang kita tahu, KPK pasti memiliki cabang atau bawahan yang bertugas pada setiap masing-masing daerah, tingkatan atau yang kita sebut dengan daerah otonom. Yang pertama, pada tingkat daerah atau kabupaten. Seperti pada namanya, peran KPK di tingkat kabupaten adalah melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi pada tingkat kabupaten atau kota.
memonitoring penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, dan tentunya melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi atau instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang pada kesimpulannya, peran KPK di tingkat daerah kabupaten adalah memonitoring segala hal tentang tindak pidana korupsi, sehingga pada tingkatan tersebut tidak terjadi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pada peran KPK di tingkat provinsi, ya sama. Di tingkat KPK di tingkat ini adalah bertugas pada tingkat provinsi saja, seperti mempercepat strategi pencegahan edukasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjadi suatu kebiasaan pada kepala daerah, pejabat daerah, dan pengusaha tingkat provinsi. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi hingga melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintah pada sebuah daerah atau negara yang ditangani dalam lingkup provinsi. Untuk memperkuat pencegahan di tingkat provinsi, misalnya terkait penguatan kepatuhan penyampaian laporan data kekayaan penyelenggara negara, laporan gratifikasi, serta program pendidikan atau kampanye anti korupsi di provinsi. Kesimpulannya, pada tingkat ini KPK hanya bekerja pada tingkat provinsi. Selanjutnya, KPK pada tingkat nasional. Sama, pada tingkat nasional ini bekerja lingkup nasional, seperti koordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi pada tingkat nasional, supervisi tentunya terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat nasional, melakukan monitoring terhadap penyelenggara pemerintah daerah, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa peran KPK pada tingkatan tertentu itu sama dengan job desk-nya seperti pada namanya, seperti pada peran KPK di tingkat daerah atau kabupaten memiliki peranan yang hanya di tingkat daerah atau kabupaten, di tingkat provinsi hanya provinsi, dan nasional hanya pada nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka, absen 20, akan membacakan soal-soal yang terkait dengan peran KPK. Soal pertama, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang berarti A. Melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. B. Setiap tugas dan wewenangnya diatur oleh Presiden. C. Bebas melakukan tindakan apapun. D. Berdiri di atas lembaga lainnya. E. Tidak terikat segala peraturan dan hukum yang berlaku. Jawabannya adalah A. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari kekuasaan manapun, yang berarti KPK punya wewenang sendiri untuk melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi. Pertanyaan kedua, berikut ini yang bukan merupakan tugas KPK adalah A. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Memberitahukan tersangka pidana korupsi terhadap instansi terkait. D. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. E. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Jawabannya C. Seperti yang diketahui dari tugas KPK adalah sebagai berikut. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Soal selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada beberapa asas, salah satunya keterbukaan, yang berarti A. Memberikan segala kasus ke khalayak umum. B. Melakukan segalanya untuk mendapatkan informasi. C. Mengutamakan kebersamaan. D. Mendahulukan kesejahteraan umum. Atau E. Membuka diri terhadap hak masyarakat. Jawabannya adalah D. Maksud saya E. Membuka diri terhadap hak masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dengan tujuan A. Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. B. Untuk menyelidiki dan menangkap terpidana korupsi, melakukan
C. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang bersangkutan kasus korupsi. D. Mendapatkan segala informasi mengenai kasus korupsi. Dan E. Menetapkan hukuman dan sanksi kepada